Amazing Discoveries mempersembahkan olahraga, sinar matahari, air bersih, udara segar, nutrisi atau makanan, pertarakan. Percaya kepada Tuhan dan istirahat atau tidur. Oleh Barbara O'Neill. Seri Menyembuhkan Tubuh, Pikiran dan Jiwa Anda. Kesembuhan berdasarkan Alkitab. Kita tahu bahwa penyembuhan adalah prinsip Alkitab. Kita hanya perlu melihat kehidupan Yesus. Dan ketika kita melihat kehidupan Yesus, kita melihat bahwa Yesus lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyembuhkan daripada berkhotbah. Saya juga ingin menunjukkan bahwa kemampuannya untuk menyembuhkan juga menunjukkan bahwa jika ia dapat menyembuhkan masalah dalam tubuh, ia pasti juga dapat menyembuhkan masalah dalam pikiran. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sedikit perjalanan dalam presentasi ini, tentang apa yang Alkitab katakan tentang penyembuhan. Saya adalah generasi kelima dari keturunan Skotlandia Australia. Ketika saya tumbuh besar, dengan pergi ke sekolah minggu setiap hari Minggu, pergi ke gereja, saya tidak pernah mendengar tentang kesembuhan dari Alkitab. Kami memang pernah mendengar kisah-kisah tentang Yesus, tetapi seolah-olah itu sudah lama sekali. Dan saat itu benar-benar tidak mengetahui adanya hubungan antara kesehatan tubuh dan kesehatan pikiran. Tidak mengetahui adanya hubungan antara penyakit di dalam tubuh dan keselamatan. Adanya penyakit dalam tubuh dan peran yang dimiliki oleh mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Baru ketika saya mungkin masih remaja, dan mulai pergi ke restoran, mulai bertemu dengan orang lain. Barulah saya menyadari, bahwa penyembuhan tubuh manusia bukan hanya tentang menggunakan obat dari dokter. Meskipun itulah cara saya dibesarkan. Alkitab mengatakan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Firman Allah berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Jadi, di sini kita melihat dengan jelas bahwa Allah ingin kita sehat. Anda tahu, ketika kita sehat, ketika segala sesuatu bekerja dengan baik di dalam tubuh, kita tentu menjadi orang yang jauh lebih bahagia. Mari kita lihat ayat yang sangat terkenal, yaitu dalam Roma 12 ayat 1-2. Alkitab berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu." Itu berarti saya menasihatimu, saya memohon kepadamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, ini sangat jelas bahwa tidak ada dua cara dalam hal ini, atau seperti yang kami katakan di Australia, tidak ada yang dapat menyangkal dalam hal ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Setiap firman Tuhan adalah murni. Dia adalah perisai bagi mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya. Setiap kata yang saya lihat, Anda juga akan melihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Alkitab mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, supaya hamba Allah menjadi sempurna. Seluruh kitab suci. Jadi, mari kita lihat setiap kata. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Saya ingin menunjukkan bahwa hanya oleh kemurahan, atau belas kasihan Allah, kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Saya juga ingin mengatakan bahwa hal ini merujuk kepada domba, yang dipersembahkan ketika seseorang jatuh ke dalam dosa di dalam perjanjian lama. Mereka tidak boleh mempersembahkan sembarang domba. Mereka harus mempersembahkan yang terbaik. Dan kita tahu bahwa ini adalah gambaran tentang Yesus, anak domba Allah yang tak bernoda yang menghapus dosa dunia. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Alasan mengapa hal itu dikatakan yang sejati, adalah karena kita adalah pemenangnya. Kita adalah pemenangnya. Ketika hidup dalam tubuh aktif, senang rasanya hidup dalam tubuh yang aktif. Sayangnya, saat ini satu-satunya kelompok orang yang hidup dalam tubuh yang aktif adalah remaja, anak-anak usia 20-an.
Tapi saya pikir, Anda akan setuju dengan saya bahwa anak-anak semakin banyak yang sakit. Remaja semakin banyak yang sakit dan sakit-sakitan. Hukum ketiga Newton tentang gerak menyatakan, bahwa setiap aksi, akan ada reaksi yang setara dan berlawanan. Ada penyebab untuk penyakit ini. Amsal 26 ayat 2 berkata, kutukan tidak akan datang tanpa sebab. Dengan kata lain, tidak ada penyakit, tidak ada ketidaknyamanan, tidak ada orang sakit yang menderita tanpa sebab. Selalu ada sebabnya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kemudian dilanjutkan dalam ayat kedua, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan kita tahu bahwa kehendak Allah yang sempurna adalah supaya kita sejahtera dan sehat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak perlu terpikat dengan cara makan dunia ini, atau kita harus selalu melihat televisi. Atau bahkan ketika kita pergi ke supermarket, dan kita melihat begitu banyak makanan yang terpajang. Dan apapun yang Anda lihat di supermarket yang paling bebas tersedia, kenapa itu tersedia secara bebas? Karena itulah yang dimakan orang-orang. Itulah yang diinginkan orang banyak. Kita telah sampai pada suatu masa di planet bumi, di mana makanan cepat saji berlimpah. Kita adalah orang-orang yang sangat sibuk. Banyak orang yang tidak memikirkan makan siang, hingga waktu makan siang tiba. Mereka tidak memikirkan makan siang sampai mereka merasa lapar. Maka yang mereka inginkan adalah sesuatu yang tepat ada saat itu juga. Dan jika Anda pergi ke pusat perbelanjaan, di sana semuanya ada. Anda memiliki banyak pilihan makanan yang ada di sana, sekarang juga, sesuai dengan yang Anda inginkan. Lihat, di masa lalu di pertanian, ibu menyiapkan sarapan. Ibu bangun pagi-pagi sekali dan menyiapkan makanan. Setelah sarapan, dia mulai memikirkan makan siang. Mungkin di atas kompor bahan bakarnya, ia akan memasak kacang di sudut ruangan. Dia memikirkan hal itu. Tapi saat ini banyak perempuan yang bekerja. Banyak perempuan yang harus bekerja karena mereka memiliki rumah yang bagus, dan mereka membutuhkan 2 kali gaji untuk melunasi rumah tersebut. Jadi begitu banyak hal lain yang ikut mempengaruhi. Dan sayangnya saat ini, nilai seorang wanita yang tinggal di rumah tidak dipandang sama seperti pada zaman dahulu. Jadi, Anda lihat, semua hal ini ikut mempengaruhi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tahu dengan sangat jelas, bahwa Anda tidak perlu melihat 2 kali untuk melihat dampak dari cara makan dunia ini. Anda akan melihat bahwa ketika seseorang berhenti makan apa yang disebut junk food, makanan cepat saji, dan mulai menerapkan kebiasaan gaya hidup yang lebih baik. Ya, mereka mulai pulih dan bisa mulai sembuh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Sekarang, mengapa dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu? Karena pikiran mengendalikan tubuh, dan di dalam pikiranlah kita membuat keputusan-keputusan ini. Dan bagi seseorang yang ingin berhenti memakan makanan cepat saji, yang sangat menggoda, yang sangat membuat ketagihan, terutama dengan semua gula yang dimasukkan ke dalamnya. Untuk dapat berubah dari hal tersebut, harus ada beberapa pendorong. Dan itulah sebabnya dibutuhkan pembaharuan budi. Pembaharuan budi memandang tubuh dengan cara yang lebih berbeda. Pembaharuan budi akan memandang tubuh seperti apa yang dikatakan Alkitab dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, di mana Alkitab berkata, tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Untuk dapat memahaminya seperti itu, kita harus mengubah pikiran kita. Ketika pikiran kita telah diubahkan, kita mulai melihat tubuh sebagai ciptaan Tuhan. Karena seringkali orang berpikir, ini adalah tubuhku. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Tetapi ketika Anda mulai membaca Alkitab, ketika Anda mulai memahami pandangan Allah tentang tubuh, ketika Anda melihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya ingin menegaskan bahwa Allah tidak perlu menghancurkan. Karena banyak orang menghancurkan diri mereka sendiri dengan apa yang mereka lakukan terhadap tubuh mereka. Dan jika kita membuka 1 Korintus 6 ayat 19,
Kita melihat dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, dengan kata-kata yang lebih kuat. Penulis sekarang berkata, "Hai, tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu?" Inilah arti yang sesungguhnya. Tubuhmu adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bait Allah, bait yang menjadi tempat tinggal Allah. Sebuah bait suci. Bait suci ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Dan kemudian dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan kita tahu bahwa harga itu adalah darah Yesus yang mahal. Karena itu muliakanlah Allah di dalam tubuhmu dan di dalam rohmu yang adalah milik Allah. Jadi kita bukanlah milik kita sendiri. Dan perlu ada perubahan pikiran untuk dapat memahami hal tersebut. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Dia berkata, "Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Supaya kamu hidup menurut segala ketetapanku." Ada hukum-hukum yang mengatur jalannya tubuh manusia. Ada hukum-hukum yang Allah berikan kepada Musa dalam 10 perintah Allah, dan kita tahu bahwa hukum-hukum itu adalah hukum Allah. Tetapi dalam sebuah buku kecil yang berjudul Christ Objects Lesson, Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, Ellen White mengatakan di halaman 347. Pelanggaran terhadap hukum kesehatan jasmani adalah pelanggaran terhadap hukum moral. Karena sesungguhnya Allah adalah pencipta hukum kesehatan jasmani sebagaimana Dia adalah pencipta hukum moral. Ia telah menuliskan hukumnya dengan jarinya sendiri pada setiap otot, setiap saraf, setiap kemampuan yang telah dipercayakan kepada kita. Dan setiap penyalahgunaan bagian manapun dari tubuh kita merupakan pelanggaran terhadap hukum tersebut. Semua orang harus memiliki pengetahuan yang cerdas tentang tubuh manusia, dan bagaimana menjaga tubuh mereka dalam kondisi yang sehat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hubungan yang ada antara kehidupan rohani dan organ tubuh jasmani adalah salah satu cabang pendidikan yang paling penting. Dan saya ingin menegaskan, bahwa hal ini salah satu yang paling terabaikan. Organ tubuh manusia perlu dipelihara dan dikembangkan dengan hati-hati, agar melalui umat manusia, kodrat ilahi dapat dinyatakan dalam kepenuhannya. Ingatlah itu, tidak hanya dipelihara, tetapi juga dikembangkan. Jadi bagaimana kita memeliharanya? Bagaimana kita mengembangkannya? Kita juga berbicara tentang hukum-hukum tertentu di sini. Pelanggaran terhadap hukum kesehatan jasmani adalah pelanggaran terhadap hukum moral. Itu adalah kata-kata yang keras, itu bukan kata-kata saya. Kita tahu bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita tahu bahwa kita tidak boleh melanggar hukum-hukum Allah, 10 perintah Allah. Tetapi hal ini membawa terang lain ke dalamnya. Pelanggaran terhadap hukum kesehatan jasmani adalah pelanggaran terhadap hukum moral. Anda tidak bisa dikatakan bersalah karena melanggar hukum kesehatan jasmani, jika Anda tidak mengetahui hukum kesehatan jasmani. Tetapi saya percaya, kita akan dimintai pertanggungjawaban, jika kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita kembali ke halaman 347 dari buku Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, di mana ia mengatakan bahwa semua orang harus memiliki pengetahuan cerdas tentang tubuh manusia. Kita perlu mengetahui sesuatu tentang rumah yang kita tinggali. Ketika kita mengetahui sesuatu tentang rumah yang kita tinggali, maka kita tahu bagaimana cara merawatnya. Amsal 14 ayat 6 mengatakan, pengetahuan itu mudah bagi orang yang memahaminya. Saya percaya bahwa adalah tanggung jawab kita untuk mengetahui segala sesuatu tentang rumah ini, tubuh ini. Seperti yang dikatakan penulis, semua orang harus memiliki pengetahuan yang cerdas tentang tubuh manusia. Dan bagaimana menjaga tubuh dalam kondisi yang sehat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita menjadi cerdas? Mari kita buka buku Ministry of Healing, Hidup yang Terbaik, halaman 127. Di mana Ellen White mengatakan, satu-satunya harapan untuk hal yang lebih baik adalah dengan mendidik orang-orang dengan prinsip-prinsip yang benar. Biarlah para dokter mengajarkan kepada orang-orang bahwa kekuatan penyembuhan tidak terletak pada obat-obatan, tetapi pada alam. Penyakit adalah upaya alam untuk membebaskan sistem dari kondisi yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum kesehatan. Penyakit terjadi karena pelanggaran hukum kesehatan. Jadi, apakah hukum kesehatan itu? Udara bersih, sinar matahari, bertarak, istirahat, olahraga. Makanan yang baik, penggunaan air, kepercayaan pada kekuatan ilahi. Inilah obat-obat yang sebenarnya. Inilah landasannya. Kita tidak akan pernah bisa beralih dari hal-hal tersebut. Inilah obat-obatan yang sebenarnya. Kita perlu memahami obat-obat sejati tersebut.
Bagaimana cara kita menangani obat-obat yang sejati tersebut? Inilah landasannya. Ya, terapi air dapat membantu. Ya, herbal dapat membantu. Tapi landasannya harus diletakkan. Itu harus diletakkan. Itu yang pertama. Jika sakit, penyebabnya harus dicari. Bagaimana kita mencari penyebabnya? Kita mendatangi orangnya, kita melihat kehidupannya. Yang terbaik untuk memulai adalah yang ada di cermin. Kita melihat hidup kita, dan kita melihatnya berdasarkan 8 hukum tersebut. Apakah kita menghirup udara segar? Apakah kamar tidur kita adalah tempat yang sehat? Kita menghabiskan sepertiga hidup kita di kamar itu. Apakah kita menghirup udara segar saat kita tidur? Apakah area di kamar tidur kita mendukung untuk menghirup udara segar? Sinar matahari, pertarakan. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang akan membahayakannya dan mengambil hal-hal baik secukupnya. Apakah kita akan tidur lebih awal? Banyak orang saat ini ingin melupakan yang satu ini. Mereka ingin beralih ke yang berikutnya. Beberapa orang berkata, tapi aku harus belajar. Anda tahu, waktu belajar terbaik adalah tidur jam 8 dan bangun jam 4. Anda harus tidur sebanyak 8 jam. 8 jam itu tidak bisa ditawar. Saya suka menggunakan metode BHSC atau ASSA, Alkitab, Sejarah, Sains, dan Akal Sehat. Secara historis, orang tidak memiliki penyakit mental yang mereka alami saat ini. Karena secara historis tidak ada lampu listrik yang membuat kita tetap terjaga. Tidak ada televisi, tidak ada iPad, tidak ada komputer. Lampu-lampu buatan inilah yang membuat kita tetap terjaga ketika matahari sudah terbenam. Dan jika tidak ada lampu listrik saat matahari terbenam, otak kita akan tahu bahwa inilah saatnya untuk melambat. Meskipun lampu menyala, tubuh Anda tahu bahwa matahari telah terbenam. Saya membaca sebuah wawancara dengan seorang pria berusia 116 tahun. Mengenai rahasianya untuk berumur panjang. Dia berkata, saya terbit bersama matahari dan saya terbenam bersama matahari. Sangat mudah untuk menidurkan anak-anak ketika lampu padam. Ketika hari sudah gelap, Anda memandikannya ke dalam bak mandi air panas. Kemudian Anda membacakan cerita yang menenangkan, idealnya dari Alkitab. Kisah-kisah indah dalam Alkitab yang disukai anak-anak. Dan kemudian mengantarkan mereka langsung ke tempat tidur. Banyak anak yang tidur larut malam, karena rumah diterangi lampu seperti pohon Natal. Lampu yang menyala di televisi membuat otak sulit untuk beristirahat. Pelanggaran terhadap hukum kesehatan jasmani adalah pelanggaran terhadap hukum moral. Allah telah menuliskan hukumnya dengan jarinya sendiri pada setiap otot, setiap kemampuan, yang telah dipercayakan kepada kita. Setiap bagian dari tubuh kita mengetahuinya, ketika kita tidur larut malam. Tidur 4 jam, Anda tidak merasa baik. Tidur 6 jam, Anda merasa baik-baik saja. Jadi, itu adalah penipuan total yang satu itu. Olahraga. Apakah Anda berolahraga setiap hari? Saya tidak punya waktu. Anda tidak punya waktu untuk meluangkan waktu? Apa yang Anda lakukan dengan hari Anda? Lihatlah waktu Anda. Bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda? Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk teknologi? Tapi itu tidak akan memberikan manfaat seperti yang kita dapatkan ketika kita berolahraga. Pola makan yang benar. Terapkanlah pola makan Taman Eden. Tidak ada yang lebih baik dari makanan Taman Eden. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Dia berfirman bahwa benih yang diberikan kepadamu akan menjadi daging. Daging apakah itu? Itu adalah substansi utamanya. Benih tanaman adalah seperti telur ayam. Mengandung semua nutrisi penting yang dibutuhkan untuk kehidupan. Apa itu benih? Biji-bijianmu. Banyak sekali biji-bijian. Kacang-kacanganmu. Begitu banyak kacang-kacangan. Itu benihmu. Banyak sekali benihnya. Itu kacangmu. Banyak sekali kacangnya. Kita dapat memiliki variasi yang luar biasa. Dan kemudian buah-buahan Anda, sayuran Anda. Sayuran mulai berdatangan, terutama yang berdaun hijau setelah musim gugur. Semua ini memberi kesembuhan, dan kita butuh kesembuhan. Dalam kasus penyakit, penyebabnya harus dicari. Bandingkanlah hidup Anda dengan ke-8 hukum tersebut. Itu adalah standarnya. Inilah yang merupakan obat yang benar. Ingatlah, penyakit terjadi karena pelanggaran terhadap hukum-hukum dasar kesehatan. Apakah Anda minum air yang cukup? Apakah Anda percaya kepada Allah? Apakah Anda percaya kepada Allah yang agung di surga? Sangat mudah untuk percaya kepadanya ketika Anda membaca Alkitab, ketika Anda melihat apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Tidak heran, Ayub 22 ayat 21, berkata, perkenalkanlah dirimu sekarang dengan Dia, dan rasakanlah damai sejahtera. Dengan demikian, kebaikan akan datang kepadamu. Perkenalkanlah dirimu sekarang dengan Dia,
perkenalkanlah dirimu sendiri sekarang, dengan juru selamatmu. Kita memiliki Alkitab. Kita memiliki buku-buku yang indah seperti Kerinduan Segala Zaman. Buku yang indah tentang kehidupan Yesus. Anda akan jatuh cinta kepada juru selamat, ketika Anda membaca tentang dia. Kemudian Anda akan dapat mempercayai dia. Dan Anda akan tahu bahwa dia layak untuk mendapatkan kepercayaan Anda, tidak seperti orang lain yang tidak layak. Dalam hal sakit, penyebabnya harus dicari. Jika Anda tidak mematikan keran, Anda akan tetap mengepel lantai di sudut yang lain. Kita harus menjaga ini tetap ilmiah. Jika seseorang berkata kepadamu, apakah itu seorang dokter atau spesialis atau ahli naturopati atau ahli gizi? Ketika Anda memiliki masalah, itu hanya Anda. Itu sangat tidak ilmiah. Tidak. Selalu ada penyebabnya. Itu ilmu dasar. Hukum ketiga Newton tentang gerak. Untuk setiap aksi, ada reaksi yang setara dan berlawanan. Hukum ini sudah ditetapkan dalam Alkitab. Amsal 26 ayat 2. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Hal ini sudah dijelaskan dalam Alkitab di Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Selalu ada penyebabnya. Bagaimana Anda menemukan penyebabnya? Cobalah pelajari pengobatannya. Kapan orang tersebut pertama kali jatuh sakit? Perhatikan waktu di sekitar masalah itu. Suami saya adalah seorang yang sangat lugas. Jika dia merasa tidak enak badan, dia duduk dan menganalisis 24 jam terakhir. Memeriksa kembali 24 jam terakhir, biasanya merupakan pemikiran cukup bagus untuk mengetahui mengapa dia mengalami sakit. Berapa lama waktu tidurnya? Berapa banyak air yang diminumnya? Apa yang terakhir dia makan? Apakah dia mendapatkan suatu kabar kurang baik? Apakah pompa airnya rusak? Pokoknya selidikilah dia. Kita semua harus menjadi penyelidik sendiri, yang menyelidiki mengapa semua ini terjadi. Dalam kasus penyakit, penyebabnya harus dicari. Kondisi yang tidak sehat haruslah diubah. Dan kebiasaan buruk harus diperbaiki. Bagaimana Anda tahu apa saja kondisi yang tidak sehat itu? Kita juga punya akal sehat, bukan? Saya rasa semua tahu, bahwa rumah yang berjamur adalah rumah yang tidak sehat. Anda membaca yang dikatakan Alkitab. Dikatakan, jika ada jamur, penyakit di rumah itu harus dihancurkan. Rumah itu harus dibongkar dan dibawa keluar kota, ke tempat yang najis. Apa sebutan untuk itu saat ini? Di Australia, kami menyebutnya The Tip. Tetapi saat ini kita mengalami sesuatu yang tidak mereka alami di zaman Alkitab. Kita dikelilingi oleh bahan-bahan kimia, kita dikelilingi oleh medan elektromagnetik. Ada orang yang sakit parah yang tinggal di bawah kabel telepon besar. Tahukah Anda bahwa medan elektromagnetik di bawah kabel-kabel besar itu 500 kali lipat dari biasanya? Setiap peternak tahu bahwa jika ternaknya merumput di bawah kabel-kabel tersebut, maka akan ada yang lahir mati, ada yang lahir cacat. Kami tinggal di hutan hujan, dan di belakang, jauh dari kami, beberapa kilometer jauhnya, ada menara-menara besar dan anak-anak saya sering mendaki ke sana karena di bawah kabel-kabel itu tumbuh tanaman aneh. Di tempat kami ada tumbuh bunga aster yang abadi. Disebut bunga aster abadi karena bentuk daunnya sedikit mirip jerami. Jadi Anda bisa menaruhnya di dalam vas dan akan awet karena bentuk daunnya seperti jerami. Tanamannya seperti bunga kering. Dan ada bunga aster abadi dengan 5 pusat. Akan ada semua mutasi dalam kehidupan tanaman. Jika terjadi mutasi pada kehidupan tanaman, jika terjadi mutasi pada sapi, maka bisa terjadi mutasi juga dalam tubuh manusia. Kondisi yang tidak sehat haruslah diubah. Perhatikan rumah Anda. Apakah ada paparan bahan kimia? Kita tidak menemukan istilah paparan bahan kimia pada zaman Alkitab dulu. Kita menghadapi beberapa jenis bahaya lagi saat ini, dibandingkan dengan yang mereka hadapi di zaman Alkitab. Kebiasaan-kebiasaan buruk harus diperbaiki. Bagaimana Anda tahu apa itu kebiasaan yang salah? Lihat saja hukum-hukum itu. Hukum-hukum itu adalah standar. Tidur larut malam, kurang minum air, tidak ada udara segar, makanan yang tidak sehat. Banyak orang saat ini mengalami reaksi dan alergi terhadap gandum. Dan kemudian kita mengetahui bahwa pada tahun 50-an, gandum itu berubah. Banyak yang mengalami perkawinan silang intensif, dan ini merubah gandum. Puji Tuhan, Anda masih bisa mendapatkan roti gandum murni. Anda masih bisa mendapatkan roti yang terbuat dari kamut, terbuat dari salah satu jenis gandum. Disebut biji-bijian asli, karena berasal dari gandum asli. Tapi saya mendapati, ketika orang mengalami alergi, hampir 99% dari penyebabnya adalah karena gandum. Jadi, saatnya berhenti makan gandum. Seorang wanita berkata, "Oh, tapi saya kan makannya roti gandum." Saya berkata, "Oh tentu saja,
Saya senang Anda makan gandum murni, tapi ini gandumnya adalah gandum organik. Saya senang kalau gandum organik ini adalah gandum yang tidak ditanam dengan racun, glifosat, atau pembasmi hama. Itu meracuni banyak orang saat ini. Namun, ini tetaplah gandum hasil persilangan. Carilah biji-bijian murni, makanlah biji-bijian sebagaimana seharusnya. Jadi apa yang kami lakukan di sini adalah kami sedang memeriksa. Dalam kasus penyakit, penyebabnya harus dicari. Kondisi yang tidak sehat haruslah diubah, dan kebiasaan buruk harus diperbaiki. Kemudian alam harus dibantu dalam upayanya untuk mengeluarkan kotoran dan membangun kembali kondisi yang tepat dalam sistem. Alam harus dibantu. Bagaimana kita membantu alam dalam upayanya untuk mengeluarkan kotoran? Bagaimana cara kita mengeluarkan kotoran? Kita mengeluarkan kotoran melalui kulit. Kulit adalah organ yang menakjubkan. Kulit tidak hanya bernapas, tetapi juga menyerap dan membuang limbah. Dan untuk meningkatkan kemampuan tubuh untuk membuang limbah, kita perlu minum lebih banyak air. Mungkin menemukan sauna uap di mana Anda akan banyak berkeringat, banyak limbah akan keluar dengan cara itu. Pastikan usus besar bekerja dengan baik, karena limbah keluar dari usus besar. Pastikan Anda minum air panas untuk mengencerkan darah, sehingga memudahkan ginjal menyaring darah. Ginjal Anda menyaring darah Anda. Pastikan Anda mengaktifkan sistem pembersih kotoran tubuh Anda setiap hari. Tahukah Anda bahwa Anda memiliki pembersih kotoran di tubuh Anda? Itu sistem limfatik atau getah bening. Apa yang menggerakkan sistem limfatik adalah rebound, yaitu lompatan trampolin mini kecil itu. Semua harus menjadi cerdas mengenai tubuh manusia. Dan bagaimana menjaganya dalam kondisi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Inilah yang ingin saya bagikan kepada Anda sekarang. Kita perlu tahu tentang tubuh itu. Jika Anda tidak mengetahui bagaimana tubuh bekerja, maka Anda tidak dapat mengetahui bagaimana tubuh menyembuhkan. Jadi itulah intinya. Semua harus menjadi cerdas mengenai tubuh manusia. Setiap orang. Ketika saya berusia 18 tahun dan sudah waktunya untuk mendapatkan SIM, ayah saya mengatakan bahwa saya tidak bisa mendapatkan SIM. Sampai saya belajar bagaimana cara kerja mesin. Saya tidak senang, karena pacar saya tidak perlu mempelajari cara kerja mesin sebelum dia mendapatkan SIM-nya. Tapi bukankah itu sangat masuk akal? Saya mengerti maksudnya sekarang. Waktu itu saya tidak mengerti. Saya ingat duduk bersama ayah saya setiap malam, dan dia menjelaskan bagaimana mesin bekerja. Saya ingat sesuatu tentang busi yang mati, menyebabkan piston naik turun. Saya rasa, dia akan sangat bangga mendengar bahwa saya masih ingat sedikit-sedikit. Betapa jauh lebih penting untuk mengetahui sesuatu tentang rumah yang kita tinggali. Allah merancang tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh adalah organisme yang menyembuhkan dirinya sendiri, dan akan menyembuhkan dirinya sendiri jika Anda memberikan kondisi yang tepat. Jadi kembali ke halaman 127 dari buku Ministry of Healing. Dalam kasus penyakit, penyebabnya harus dicari. Kondisi yang tidak sehat haruslah diubah, dan kebiasaan buruk harus diperbaiki. Kemudian alam harus dibantu dalam upayanya untuk mengeluarkan kotoran dan membangun kembali kondisi yang tepat dalam sistem. Kedua hal ini adalah penting, untuk memahami prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perawatan orang sakit. Dan untuk mendapatkan pelatihan praktis yang menyanggupkan seseorang dapat menggunakan pengetahuan itu dengan benar. Bagaimana kita mendapatkan pelatihan praktis? Saya akan menceritakan bagaimana saya mendapatkan pelatihan praktis. Saya mulai melakukannya sendiri. Saya mulai melakukan sedikit demi sedikit pada anak-anak saya. Ada banyak buku di luar sana yang memberitahu Anda apa itu herbal dan untuk apa Anda dapat menggunakannya. Ada buku-buku tentang pengobatan alami, tentang cara membuatnya, cara mengaplikasikannya, kapan harus mengaplikasikannya. Jadi, ketika buku Ministry of Healing mengatakan bahwa kedua hal ini adalah penting untuk memahami prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perawatan orang sakit. Terdapat anatomi dan fisiologi Anda. Setiap rumah seharusnya memiliki buku anatomi dan fisiologi. Pergilah ke toko barang bekas perawat atau toko barang bekas dokter. Dan Anda akan mendapatkan buku anatomi dan fisiologi dari 10 tahun yang lalu dengan harga seperempat dari harga baru. Mulailah membaca tentang ginjal Anda, mulailah membaca tentang usus besar Anda, kulit Anda. Mungkin ada beberapa hal di sana yang tak Anda pahami, tapi Anda bisa melakukan apa yang saya lakukan. Saya akan membaca dan tidak mengerti sedikit pun. Ya, saya mengerti bagian itu. Semakin banyak Anda membaca, semakin Anda akan mulai mengerti. Kedua hal ini adalah penting, untuk memahami prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perawatan orang sakit. Dan untuk mendapatkan pelatihan praktis yang akan menyanggupkan seseorang dapat menggunakan pengetahuan itu dengan benar. Dirk Lock menulis banyak buku tentang hidroterapi, dan itu adalah salah satu buku pertama yang saya dapatkan.
Vance Farrell, dia seorang penulis yang menyusun Healthy Living. Dan itu adalah sebuah buku yang bagian pertama dari buku itu adalah Ministry of Healing, dan bagian kedua dari buku itu adalah Dr. Keller's Water Treatments. Itu adalah salah satu buku pertama saya. Jadi, itu pasti terbit di tahun 70-an. Ya, saya pikir itu sekitar tahun 1970-an, dan waktu itu saya membacanya dan saya mempraktikannya. Saya mempraktikannya, dan dengan melakukannya, saya belajar. Adalah ide yang baik dalam kelompok ibu-ibu untuk berkumpul dan mendiskusikan hal-hal ini dan mungkin mempraktikannya satu sama lain. Itu adalah hobi yang menyenangkan. Ada baiknya kita mendapatkan keterampilan dan pengetahuan sebelum seseorang jatuh sakit. Penggunaan obat-obat alami memerlukan banyak perhatian dan usaha, sehingga banyak orang tidak bersedia melakukannya. Proses penyembuhan dan pemulihan alami berjalan secara bertahap, dan kepada yang tidak sabar hal ini tampaknya lambat. Jadi penggunaan pengobatan alami. Tahukah Anda, bahwa 50 atau 60 tahun yang lalu para perawat sudah diajari hidroterapi? Saya memiliki buku panduannya. Ini adalah buku panduan hidroterapi untuk perawat. Tetapi saat ini, banyak yang tidak mau. Karena penggunaan pengobatan alami membutuhkan sejumlah perhatian dan upaya yang tidak siap diberikan oleh banyak orang. Dibutuhkan banyak upaya fisik dan waktu untuk melakukan pengobatan alami. Jadi jika seseorang mengalami sakit kepala, yang selalu kami lakukan di pelatihan kami akan memberikan mereka rendaman air panas. Lihat, ketika Anda merendam kaki Anda dalam air panas, itu akan menarik kelebihan darah ke kaki. Dan ketika seseorang sakit kepala, seringkali ada darah yang tersumbat di kepala. Jadi, hanya dengan memasukkan kaki ke dalam air panas, darah akan mengalir ke daerah itu. Jadi yang kami lakukan adalah merawatnya setiap 5 menit. Kami memberikan sedikit lebih banyak panas, kami memberikan kompres dingin di kepala mereka. Apakah mereka perlu sedikit pijatan di leher untuk meredakan ketegangan di situ? Mungkin itu yang menjadi penyebabnya. Nah, bisa Anda lihat bahwa semua itu memerlukan perhatian dan usaha? Kita harus mengambil ember, kita harus mengambil handuk, kita harus memiliki ketel di samping. Air es untuk mengkompres kepala, memijat leher. Sedangkan apa yang akan dilakukan kebanyakan orang adalah, mereka langsung meminum obat penghilang rasa sakit. Anda bisa melihat mengapa kita berpaling dari pengobatan alami? Sebab ini, membutuhkan sejumlah perhatian dan usaha. Juga, proses penyembuhan dan pemulihan alami berjalan secara bertahap. Dan bagi yang tidak sabar, proses ini tampak lambat. Saya tidak sabar, saya ingin sembuh besok. Tapi segala sesuatu butuh waktu. Butuh waktu. Dan ada beberapa ayat Alkitab yang indah yang saya bagikan kepada orang-orang untuk mendorong mereka memberikan waktu. Dan salah satunya terdapat dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, untuk waktu yang tidak tentu. Kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Tetaplah berbuat baik. Juga, Ibrani 10 ayat 35-38. Mulai dari ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan kesabaran, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu dapat menerima apa yang dijanjikan itu. Tinggal sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang itu akan datang, dan ia tidak akan tinggal diam. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi jikalau ada orang yang mundur, maka jiwaku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita harus memiliki iman, bahwa dalam tubuh ini, yang Allah taruh di dalamnya, kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri jika Anda memberikan kondisi yang tepat. Butuh waktu, seperti halnya seorang bayi yang tumbuh, seperti halnya tanaman yang tumbuh, demikian pula dengan kesembuhan tubuh kita. Saya telah menjumpai banyak sekali orang, di mana mereka mengalami sakit yang sudah bertahun-tahun lamanya, mungkin sudah 20 tahun. Jadi saya katakan kepada mereka, kabar baiknya adalah tidak perlu waktu 20 tahun untuk mengembalikannya, tetapi mungkin perlu 2 tahun saja. Tapi apa yang saya temukan dengan melakukan pengobatan alami, dalam waktu singkat, mereka mulai merasakan manfaatnya. Dengan obat, jika Anda memiliki gejala, dokter akan mengobati gejala itu, seringkali dengan obat yang akan membungkam gejala tersebut. Tetapi dengan pengobatan alami, Anda memiliki gejala seperti sakit kepala. Dengan sakit kepala, kepala Anda terasa sakit, jadi Anda mau langsung mengatasinya. Anda langsung merasakan ketidaknyamanan. Karena ketika Anda mengalami gejala, pada dasarnya tubuh Anda berkata, saya butuh bantuan di area ini, tolong. Dan Anda akan mencoba berbagai hal. Dan jika hal-hal berbeda yang Anda coba memberikan kelegaan, tubuh Anda akan berkata, terima kasih, itulah yang saya butuhkan. Jadi baik dengan pengobatan alami maupun dengan pengobatan obat medis, keduanya sama-sama mengobati gejalanya.
Tapi ingat, gejala adalah jeritan tubuh yang mengatakan, disinilah aku membutuhkanmu. Disinilah aku butuh bantuan. Obat-obatan membungkamnya, sedangkan pengobatan alami memberikan kelegaan. Dan ketika pengobatan alami memberikan kelegaan, pada dasarnya itu adalah ucapan terima kasih dari tubuh. Inilah yang kita butuhkan. Penggunaan obat-obat alami memerlukan banyak perhatian dan usaha, sehingga banyak orang tidak bersedia melakukannya. Proses penyembuhan dan pemulihan alami berjalan secara bertahap, dan kepada yang tidak sabar hal ini tampaknya lambat. Penyerahan diri dari pemanjaan yang merusak membutuhkan pengorbanan. Tetapi pada akhirnya akan ditemukan bahwa alam yang tidak dihalangi, akan melakukan tugasnya dengan bijaksana dan baik. Saya baru saja membacakan 2 paragraf dalam Ministry of Healing kepada Anda. Yang saya yakini dan saya temukan mengandung segala sesuatu yang kita perlukan sebagai arahan dan bimbingan. Tentang bagaimana memberikan kondisi-kondisi yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh dapat bertahan hidup dan sembuh dan pemulihan dapat terjadi. Saya juga telah menunjukkan kepada Anda dari Alkitab, bahwa ada ayat-ayat yang jelas di Alkitab yang menunjukkan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya ingin berbagi dengan Anda sebuah ayat yang lain. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 6, di mana Alkitab berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sekarang kita memiliki harta ini dalam bejana tanah liat. Ini bejana tanah liatnya. Ayo kembali. Karena Allah yang memerintahkan terang untuk bercahaya di dalam kegelapan, telah bercahaya di dalam hati kita. Untuk memberi kita terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita memiliki harta ini. Harta apakah itu? Terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Di hadapan Yesus Kristus, kita memiliki harta ini di dalam bejana-bejana tanah liat. Supaya keagungan kuasa itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kita sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami membawa kematian Yesus di tubuh kami. Di sini kita kembali kepada tubuh ini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupannya juga dinyatakan dalam tubuh kita. Mari kita kembali ke Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membuktikan, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kepada siapakah kita membuktikannya? Kita membuktikannya pada diri kita sendiri. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, Alkitab mengatakan, buktikanlah segala sesuatu. Buktikanlah segala sesuatu. Ini adalah tantangan dari Tuhan. Buktikanlah, ujilah, cobalah, ujilah, buktikanlah segala sesuatu dan berpegang teguhlah pada apa yang baik. Saya mulai membuktikan hal ini, 40 tahun yang lalu hingga sekarang, dan saya berpegang teguh pada hal ini karena saya telah menemukan bahwa ini berhasil. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memberi saya kesempatan untuk membagikan prinsip-prinsip dasar ini kepada banyak orang. Dan ya, teknologi dapat menjadi masalah, tetapi juga dapat menjadi berkat karena prinsip-prinsip ini dapat menyebar ke seluruh dunia. Saya sangat senang ketika mendapat email dari Bulgaria, dari Rumania, dari Irlandia, dari Skotlandia, dari Afrika. Di seluruh dunia, orang-orang mendengarkan pekabaran tentang bagaimana Anda dapat mempersembahkan tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dengan cara makan dunia ini, dengan cara minum dunia ini. Perhatikan apa yang dikatakan Ellen White. Ia mengatakan bahwa penyakit adalah upaya alam untuk membebaskan sistem tubuh manusia dari kondisi-kondisi yang muncul karena pelanggaran terhadap hukum-hukum dasar kesehatan. Dia menunjukkan bahwa penyakit sebenarnya bukan musuh, melainkan sebuah sistem yang sedang membersihkan tubuh. Itu adalah sistem di mana tubuh membuang sampah untuk mencoba dan membangun kembali kondisi yang tepat di dalam sistem. Ketika Anda membaca firman Tuhan, ketika Anda membaca tulisan-tulisan Ellen White,
kita akan mengerti bahwa ini sebenarnya adalah cara terbaik untuk merawat tubuh. Ketika Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 2, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika Anda mengizinkan Allah untuk mengubah pikiran Anda, ketika Anda mengambil keputusan untuk mengenal dan mengasihi Allah. Ia berkata, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu dan membuatmu berjalan di jalanku. Ya, melalui prinsip-prinsip Alkitab. Ya, melalui 10 perintah Allah, tetapi yang paling utama adalah melalui hukum-hukum kesehatan. Kalau tidak, Alkitab tidak akan mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat membuktikan siapa kamu sebenarnya. Supaya kamu dapat membuktikan apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu, bagi dirimu sendiri. Mulailah tidur lebih awal, mulailah minum lebih banyak air, mulailah makan makanan nabati, mulailah menyisihkan bahan-bahan perangsang, dan buktikan pada diri Anda sendiri bahwa ini berhasil, bahwa saya merasa jauh lebih baik. Lalu, Anda sekarang, memiliki kemampuan untuk mengatakan, mengapa tidak mencobanya kepada orang lain. Cobalah tidur lebih awal, cobalah minum lebih banyak air, hal ini membuat perbedaan besar dalam hidup saya. Dapatkah Anda melihat apa yang terjadi sekarang? Supaya kamu dapat membuktikan, bukan hanya kepada dirimu sendiri, tetapi juga kepada semua orang yang tinggal bersamamu. Kita bukanlah makhluk terisolasi. Semua yang kita lakukan mempengaruhi setiap orang yang berhubungan dengan kita. Agar kamu dapat membuktikan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 12, mulai dari ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapakah saksi-saksi ini? Keluarga kita. Keluarga besar kita, tetangga kita, teman-teman kita. Orang-orang yang bekerja dengan kita, orang-orang yang kita temui seminggu sekali di gereja. Orang-orang yang kita temui sesekali di toko. Kerabat yang kita temui setahun sekali. Dapatkah Anda menyadari, kita semakin banyak menjangkau orang. Mari kita menjangkau lebih jauh lagi. Mari kita pergi ke luar planet. Di luar planet ini ada dunia lain. Alkitab memberitahukan kita tentang hal itu. Dan mereka semua melihat para malaikat. Mereka semua mengawasi karena ada penipu di luar sana. Ada seorang penipu yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Alkitab mengatakan tentang pendusta besar yang telah menipu seluruh dunia. Itu sebabnya janganlah kamu berubah menjadi seperti dunia ini karena si penipu itu telah menipu seluruh dunia. Jangan biarkan dia menipumu. Alkitab adalah detektor iblis. Bacalah Alkitab dan lihatlah sendiri kebenaran-kebenaran yang jelas. Sungguh indah bisa mengetahui kebenaran. Anda tahu, iblis mengatakan, manusia tidak akan pernah bisa melakukannya. Mari kita buktikan pada semua dunia lain, kepada makhluk-makhluk surgawi itu. Kepada orang-orang yang kita jumpai setahun sekali, kepada orang-orang yang kita jumpai sebulan sekali, kepada orang-orang yang kita lihat 2 minggu sekali. Kepada orang-orang yang kita lihat seminggu sekali, yaitu keluarga kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada awan saksi yang lain. Kita baru saja keluar dari tubuh kita, keluar dari rumah kita, keluar dari kota kita, keluar dari dunia kita. Mari kita masuk ke dalam. Mari masuk ke dalam tubuh sekarang. Ke dalam sel. Rambut Anda adalah ilustrasi dari cara Anda minum dan makan. Terapis pijat kami memberitahu kami bahwa Anda dapat mengetahui ketika Anda memijat seseorang, berapa banyak air yang mereka minum. Anda dapat mengetahui ketika Anda memijat seseorang, apakah mereka itu berolahraga apa tidak. Sangat mudah. Salah satu terapis pijat saya berkata pada saya memijat seorang wanita yang berusia 60-an tahun hari ini. Kekencangan ototnya luar biasa. Dia berkata, saya memijat seorang gadis berusia 20 tahun minggu lalu, dan otot-ototnya seperti lembek. Otot tidak mengenal usia. Apakah Anda berusia 20, 9 atau 90 tahun? Anda dapat memiliki otot yang kuat dan kencang. Sel-sel kita adalah sebuah kesaksian. Mereka adalah saksi bagaimana kita hidup. Mereka menjadi saksi, apakah kita tidur lebih awal. Mereka menjadi saksi, apakah kita minum cukup air. Mereka menjadi saksi tentang makanan, tentang kualitas makanan yang kita makan. Mereka bersaksi tentang berapa banyak sinar matahari yang kita dapatkan. Mereka adalah saksi, menyadari bahwa kita dikuatkan dengan begitu banyak saksi.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis, bersihkanlah jalan raya raja. Singkirkan batu-batu itu. Bersihkanlah jalan raya raja. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan. Apakah kita sedang berlomba? Kita sedang berlomba. Mari kita buka 1 Korintus pasal 9, mulai dari ayat 25. Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Setiap orang yang berusaha untuk menguasai diri, ia bertarak dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Penulis di sini mengacu pada pertandingan Yunani, pertandingan yang sangat terkenal. Saya kira kita memiliki persamaannya saat ini, yaitu Olimpiade. Pernahkah Anda melihat latihan yang dijalani para atlet Olimpiade untuk persiapan Olimpiade? Hanya yang terbaik dari setiap negara yang dikirim. Dan mungkin ada ratusan orang yang telah berlatih keras namun tidak lolos. Nah, mereka itu melakukannya untuk mendapatkan mahkota yang fana. Dalam pertandingan Yunani dulu, hadiahnya adalah karangan bunga yang diletakkan di kepala yang terbuat dari tanaman merambat. Tentu saja karangan bunga ini mudah rusak, karena dalam waktu seminggu saja sudah terlihat mulai layu. Ada banyak gengsi di sekitar pesta olahraga Yunani ini. Bahkan, pemenang pertandingan, bukan hanya dia dan keluarganya yang diberi kehormatan besar, tapi juga kota tempat mereka berasal. Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi bahwa satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Setiap orang yang berusaha untuk menguasai diri, ia bertarak dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan bagian sebelumnya. Setiap orang yang berusaha untuk menguasai diri, ia bertarak dalam segala hal. Itu adalah salah satu hukum kesehatan, yaitu pertarakan atau pantangan. Ada beberapa hal yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh manusia. Jika Anda ingin mendapatkan kinerja yang optimal. Jadi kata abstemiousness berarti berpantang. Menjauhlah dari hal-hal yang akan merugikan Anda, tetapi cukupkanlah diri Anda dalam hal-hal yang baik. Setiap orang yang berusaha untuk menguasai diri, ia bertarak dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Apa sebenarnya yang dimaksudkan, ini tentang perlombaan ke surga? Semua orang bisa menang. Kami melakukannya untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Oleh karena itu, saya berlari, tetapi tidak dengan ragu-ragu. Anda lihat para atlet di Olimpiade, tak seorang pun tahu apakah mereka akan menang. Apakah saya akan menang, tapi saya akan memberikan yang terbaik. Setiap orang yang berusaha untuk menguasai diri, ia bertarak dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kelayakan bagi saya untuk berdiri di sini, dan membagikan prinsip-prinsip dasar ini kepada Anda adalah karena saya telah menjalani sendiri kehidupan ini. Saya tidak layak berdiri di sini, jika saya tidak minum cukup air, jika saya tidak tidur lebih awal, jika saya tidak makan makanan yang bergizi. Inilah syarat-syaratnya. Itulah yang dikehendaki Allah. Karena Allah berfirman, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah ibadahmu yang sejati. Maka ketika Ibrani pasal 12, mulai dari ayat 1, mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pandanglah kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita. Yang demi sukacita yang disediakan baginya, telah memikul salib, menanggung sengsara, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Karena kamu belum berjuang dengan darah melawan dosa. Dibutuhkan usaha.
Tetapi hasilnya sepadan dengan usaha yang dilakukan. Sama seperti hal lain dalam hidup, setiap usaha bisnis, rekening bank Anda, kebun Anda. Semakin banyak yang Anda berikan, semakin banyak yang akan Anda terima. Itulah dasar hukumnya. Jadi saya akan mendorong Anda masing-masing untuk meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, untuk meluangkan waktu untuk membandingkan hidup Anda dengan 8 hukum kesehatan itu, untuk membandingkan hidup Anda dengan 10 perintah Allah, untuk membandingkan kehidupan Anda dengan kehidupan juru selamat kita. Dan jika Anda merasa bahwa Anda belum memenuhi standar, saya punya kabar baik. Kita memiliki juru selamat yang sanggup. Dalam Yudas 24, Alkitab berkata, dan sekarang kepada Dia yang berkuasa mempersembahkan kamu tak bercacat di hadapan hadirat kemuliaannya dengan penuh sukacita. Adalah sukacita Allah untuk mempersembahkan kita yang tak bercacat di hadapan tahtanya. Ia sanggup menjaga kita agar tidak jatuh dalam dosa. Jadi melalui belas kasihannya, melalui kasih karunia-Nya, kita semua dapat melakukannya. Tidak heran jika Ibrani 4 ayat 16, mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Diproduksi oleh Amazing Discoveries. Pembicara, Barbara O'Neill. Videografi, Chris Aitken. Editor, Kenneth Moore. Tata grafis, Teresia Ratnam. Seni grafis gerak, Maiken Soares dan Kenneth Moore. Direktur media, Mackenzie Drebit. Difilmkan di Studio GMI. Terima kasih ke semua pihak yang dengan murah hati mendukung dengan dorongan, doa, kontribusi finansial. Ini tidak mungkin terjadi tanpa kasih karunia dan berkat dari Yesus. Bagi Dialah segala puji dan kemuliaan.